perkenalkan dahulu nih. Nama saya Nazal Pisabila. Nama saya Anggun Febrianti. Nama saya Cecilia Rudia Putri. Nama saya Siti Zara Mulia. Nama saya Syarifah. Nama saya Octavia Cinta Fitriani Tahir. Nah, kita akan mempresentasikan atau sedikit memaparkan kepada kalian perihal penjajahan Belanda di Nusantara. So, stay tune ya. Dadah! Kalian tahu nggak sih apa latar belakang dari penjajahan Belanda di Nusantara? Kalau kalian belum tahu, simak video ini ya. Jadi, latar belakang dari penjajahan Belanda di Nusantara, pada abad ke-16, bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah dikarenakan nilainya cukup tinggi di pasar internasional. Rempah-rempah digunakan sebagai bumbu masakan, obat, dan pengawet makanan. Portugis sudah lebih dulu menguasai Malaka pada tahun 1511, sehingga Belanda ikut mencari jalur perdagangannya sendiri. Tujuan utama Belanda datang ke Nusantara adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah demi memperoleh keuntungan yang besar. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak apa latar belakang dari penjajahan Belanda di Nusantara. Jadi sekarang kalian tahu gak sih kapan awal mula kedatangan Belanda ke Nusantara? Jadi, pada tahun 1596, armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Hoosman datang ke Nusantara. Awalnya penduduk lokal menyambut dengan baik kedatangan mereka karena dianggap sebagai pedagang biasa. Namun, sikap kasar dan arogan Belanda yang membuat hubungan memburuk. Sejak itu, Belanda semakin sering datang ke Nusantara dengan maksud tidak hanya berdagang, tetapi juga menguasai wilayah penting. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kapan VOC didirikan. Jadi, pada tahun 1602, Belanda didirikan untuk memperkuat perdagangan. Mereka punya hak istimewa, seperti monopoli dagang, bisa bikin perjanjian dengan raja lokal, mencetak uang, dan punya tentara sendiri. Pusatnya di Batavia, Jakarta. VOC memakai politik Divide et Impera atau adu domba untuk melemahkan kerajaan di Nusantara. Namun karena korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan utang banyak, VOC bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1799. Setelah itu, Belanda langsung mengambil alih wilayah Nusantara. Setelah Cecilia menjelaskan berdirinya VOC Belanda, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang masa pemerintahan kolonial Belanda. Setelah VOC bubar, pemerintah Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Nah, yang pertama contohnya yaitu sistem tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870. Nah, pada saat itu rakyat diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian tanahnya. Hasilnya itu diserahkan kepada Belanda. Akibatnya itu rakyat menderita kelaparan. Nah, yang kedua contohnya yaitu ada sistem liberal pada tahun 1870 sampai 1900. Nah, Belanda membuka peluang bagi pengusaha swasta Eropa untuk berbisnis di Indonesia. Rakyat semakin dieksploitas karena tanah dan tenaga mereka diperas. Nah, yang terakhir itu ada politik etis pada tahun 1901. Belanda mengaku ingin membalas budi, katanya, kepada rakyat dengan program edukasi atau bisa disebut dengan pendidikan. Nah, terus juga mereka ada program irigasi seperti pengairan dan transmigrasi atau pemindahan penduduk. Walaupun sekilas bermanfaat, tujuan utamanya tetap untuk kepentingan Belanda. Namun, dari sini lahir kaum terpelajar Indonesia yang menjadi pelopor pergerakan nasional. Nah, penjajahan Belanda di Nusantara itu juga memiliki dampak. Ada dampak negatif dan dampak positif. Namun, seperti yang kalian lihat itu sepertinya kalian hanya melihat ada dampak negatifnya doang, tetapi juga ada dampak positifnya. Nah, saya di sini akan menjelaskan yang pertama itu dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu kayak rakyat-rakyat di Nusantara itu sangat menderita sekali akibat kayak dikerja paksa oleh pihak Belanda, terus pajaknya dinaikkan sangat tinggi sekali, terus juga para kelaparan rakyat-rakyat di Nusantara, serta kekayaan alam itu juga dirampas besar-besaran oleh pihak Belanda. Selanjutnya juga ada dampak positif. Dampak positif meskipun hanya sedikit, penjajahan ini juga membawa pengaruh baik seperti lahirnya pendidikan modern dan pembangunan infrastruktur seperti jalanan, rel kereta dan pembangunan gedung yang lainnya.
Nah, teman-teman, dari adanya penjajah Belanda di Nusantara ini ada beberapa daerah yang melakukan perlawanan kepada Belanda. Yang pertama, yaitu ada Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 di Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Yang kedua, yaitu ada Perang Padri yang terjadi pada 1821 sampai 1837 di Sumatera Barat dan dipimpin oleh kaum Padri. Yang ketiga, yaitu ada Perang Aceh yang terjadi pada tahun 1873 sampai 1904 yang berlangsung lama melawan Belanda dan dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah, Panglima Polim, Teuku Umar, Cet Nyak dan tokoh-tokoh yang lainnya. Dan yang terakhir ada Perang Banjar yang terjadi pada tahun 1859 sampai 1906 yang terjadi di Kalimantan dan dipimpin oleh Pangeran Antisari. Lalu bagaimana ya penjajahan ini berakhirnya? Jadi pada tahun 1942 Belanda kalah dari Jepang dan menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali berkuasa melalui agresi militer 1 dan 2. Namun, perjuangan rakyat Indonesia tidak berhenti sampai akhirnya pada 27 Desember 1949 Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, jadi setelah kita semua telah memaparkan materi yang berjudul penjajahan Belanda di Nusantara, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu, penjajahan Belanda di Nusantara itu berlangsung hingga 3 abad. Nah, dimulai sejak kedatangan Cornelis de Houtman pada 1596 hingga pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Nah, walaupun penjajahan ini itu membawa penderitaan yang sangat panjang bagi rakyat Indonesia, tetapi penjajahan ini juga dapat menumbuhkan bangsa rakyat Indonesia itu menumbuhkan kesadaran untuk bersatu, berjuang, dan akhirnya seluruh bangsa Indonesia atau bangsa di Nusantara itu mendapatkan kemerdekaannya sendiri hingga pada saat ini. Setelah kami memaparkan materi tentang penjajahan Belanda di Nusantara, izinkan kami mengakhiri presentasi kali ini. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah perkataan dan perbuatan. Wassalam.